4, 3, 2, 1, 0. Tambahan sedikit kajian kita. Pernah kita bahas di sini tentang setanologi, ya, tentang setan. Dan kita tahu dalam kajian setanologi itu ada setan yang dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin, ya. Bahwa jin dengan segala sifat-sifatnya, ada jin yang membangkang kepada Allah karena merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih baik, dicipta dari api, lalu membangkang kepada Allah. Kata orang Jawa, mutung. Dia membangkang secara pasif, ngambek. Sikap membangkang secara pasif karena kekecewaan itu adalah ablasa. Ablasa itu putus asa, kecewa, lalu membangkang secara pasif. Sujud, diam aja nggak mau sujud. Ablasa. Maka jin yang seperti itu disebut iblis, ya. Dia kecewa lalu membangkang dengan tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi setelah jadi iblis, diusir dan dilaknat oleh Allah. Tidak lagi dia membangkang secara pasif. Setelah diusir dan dilaknat, dia bertekad aktif menyesatkan. Ketika dia aktif menyesatkan, saat itulah dia disebut setan. Syatana bu'du anil haq, ya. La'ughwiyannahum ajmain. Sungguh pasti aku akan menyimpangkan, menyesatkan mereka semua. Karena dia syatana, sesat dan berusaha menyesatkan, syaitan. Dan setelah dia aktif menyesatkan manusia, ada manusia-manusia yang tersesat, dan manusia tersesat ini bergabung juga aktif menyesatkan manusia lain lagi. Maka itu manusia setan juga. Sehingga kalau sudah disebut setan, minal jinnati wan nas, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan yang suka pakai blue jean. Itu. Di Ramadan, ustadz-ustadz menyampaikan ceramah bahwa pada saat Ramadan setan dibelenggu. Itu, ya. Lalu orang bertanya, kalau setan dibelenggu, dirantai, kenapa masih banyak terjadi kejahatan di bulan Ramadan? Yang dibelenggu itu setan yang dari golongan jin. Itu. Setan yang dari golongan manusia kagak. Nah, jadi hati-hati, kalaupun mau berbuat maksiat, berbuat jahat, setidak-tidaknya jangan di bulan Ramadan. Orang jadi tahu, ini dia nih manusia setan. Nah, itu. Nah, kalau di luar Ramadan kita berbuat salah masih bisa mengkambing hitamkan iblis. Nah, tahu perbuatan nggak benar, kamu kerjain juga. Waduh, saya hilaf, saya tergoda iblis. Nah, ini kita salahin. Nah, tapi di bulan Ramadan tahu perbuatan nggak benar, lu kerjain juga. Saya tergoda iblis, nggak bisa. Setan, iblis di bulan Ramadan terbelenggu. Jangan nyalain iblis. Emang lu yang udah jadi setan. Nah, itu. Hati-hati. Nah, sekarang Syawal, berarti setan yang dari golongan jin udah kagak dibelenggu lagi. Setan yang dari golongan manusia tetap ada. Cobaan makin berat nih hidup sekarang. Itu siap-siap, siap-siap digembleng selama Ramadan, dan Syawal inilah kita bertempur. Itu, kita bertempur. Tanbih yang selalu dibacakan kepada kita, selalu mengingatkan itu, hati-hati dengan bujukan hawa nafsu, ya, dan tipu daya setan. Bujukan hawa nafsu dan tipu daya setan. Jadi selain setan, yang perlu kita cermati juga adalah al-hawa. Al-hawa. Kita sudah sama paham makna al-hawa. Waktu itu kan sudah kita pelajari juga, ya. Nah, tidak apa-apa kita ulang lagi.
Al-hawa makna dasarnya itu adalah sakoto, jatuh. Jadi hawa adalah sebuah kecenderungan menuju rendah. Hawa wa ahwa wa in hawa itu sakoto, min fauq, dari atas ke bawah. Jadi hawa kecenderungan rendah, hasrat rendah, selera rendah. Itulah al-hawa, ya. Jadi makna hawa, hasrat rendah, selera rendah. Sifat-sifat dasar kebinatangan. Bahasa Inggris menyebutnya basic instinct. Basic itu dasar, dasar ya di bawah. Insting itu naluri, kecenderungan. Jadi basic instinct, naluri kecenderungan rendah, hasrat kepada yang dasar-dasar. Hawa bisa berupa syahwat atau hasrat konsumsi, makan minum. Hasrat, dorongan konsumsi, makan minum, menghirup oksigen, itu konsumsi. Orang kalau sudah lapar kan tidak perlu disadari. Lapar itu kan tidak perlu diniatkan. Lapar itu tidak memerlukan kehendak. Dorongan makan, dorongan haus itu akan muncul begitu saja. Itulah hawa, dorongan biologis kebinatangan. Begitu lapar ya, begitu haus muncul dorongan itu. Dan nanti apa yang dimakan, diminum harus dikeluarkan ampasnya, sekresi. Keluar dalam bentuk kencing, keluar dalam bentuk buang air besar, keluar dalam bentuk keringat, keluar dalam bentuk karbon dioksida. Dan orang kalau kebelet itu kan nggak perlu diniatin, karena yang namanya hawa tidak perlu niat, yang namanya hawa tidak perlu ilmu, yang namanya hawa tidak memerlukan adanya kesadaran. Dia suatu naluri dasar yang muncul begitu saja sebagai konsekuensi dari makhluk biologis, makhluk hidup. Itu ya. Kebelet pipis, kebelet buang air besar, itu hawa. Yang kedua, hawa itu selain konsumsi, memasukkan makanan, minuman untuk membangun tubuh, menjaga kesehatan tubuh, untuk memperbesar tubuh, membuat tubuh tumbuh berkembang. Ada yang dikonsumsi dan nanti harus dikeluarkan, bukan untuk membangun tubuh, bukan untuk sebagai ampas. Dia harus dikeluarkan dalam rangka memecah diri, menghasilkan keturunan, reproduksi. Dimakan, diminum, diproses. Diproses bukan untuk menumbuh kembangkan dirinya sendiri, tapi untuk memecah diri. Dan kalaupun harus dikeluarkan bukan sebagai ampas, dikeluarkan dalam rangka membentuk keturunan. Itulah sekresi, reproduksi. Dimakan, diminum, diproses jadi mani. Mani laki-laki sperma, mani perempuan ovum. Ada saatnya dorongan mengeluarkan mani itu muncul, itulah hawa. Orang menyebutnya birahi, menyebutnya seks, menyebutnya hasrat libido, dorongan kawin, itu hawa. Dia makan, apa yang dia makan, diminum bukan untuk menumbuh kembangkan dirinya sendiri, tapi dalam rangka memecah diri, menimbulkan keturunan, memunculkan keturunan, reproduksi. Kalaupun dikeluarkan bukan sebagai ampas. Kalau sebagai ampas jadinya najis. Dikeluarkan sebagai ampas kencing, maaf, najis. Dikeluarkan sebagai ampas berak, maaf, jadi najis. Tapi kalau dikeluarkan sebagai bahan pembentuk keturunan baru, reproduksi, menjadi mani. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, beberapa mazhab katakan mani itu bukan najis. Itu. Mani bukan najis, Pak. Kenapa orang kalau sampai keluar mani harus mandi junub? Nggak ada hubungannya mandi dengan kenajisannya. Buktinya kencing udah pasti najisnya. Tapi toh habis kencing nggak harus mandi kan? Bayangin kalau tiap habis kencing ente harus mandi junub. Nah, jadi bukan soal itu ya. Nah, jadi ini untuk reproduksi, mani laki, mani perempuan, itu hawa, dorongan kawin, hasrat libido, hasrat seks, itu hawa, proses biologis yang paling dasar. Kalau sudah muncul, tidak perlu niat, tidak perlu kesadaran, tidak perlu intelektual. Maka sering saya bilang, banyak bapak-bapak kaum laki di pagi hari, orangnya belum bangun, keponakannya udah bangun duluan. Nah, itulah hawa. Hawa itu yang ketiga, hibernation.
Hibernation itu kecenderungan untuk mencari tempat yang nyaman, istirahat lalu tidur. Nah, itu hibernasi itu tidur. Itu ya. Seperti beruang kutub, menjelang masuk musim dingin, dia akan susah dapat makanan, maka dia hibernation, melakukan hibernasi. Nah, dia cari cekungan, dia masuk badannya, dia ngelingkar, tidur pada tingkat kehidupan yang sangat rendah. 6 bulan tidur. Nah, itu. Nah, nafasnya pun menjadi sangat lambat, nah, konsumsi oksigennya terus. Nanti begitu bangun, nah, berat badan susut, nah, karena sudah terbakar. Nah, begitu 6 bulan bangun dari hibernation, nah, mulai dia bangkit. Saat itu pun sudah mulai datang musim semi, mulai muncul dedaunan, pokok bunga dan buah, muncul binatang-binatang, mulai dia cari makan. Itu. Kemarin juga Ramadan ada yang hibernation. Itu. Habis sahur, habis subuh hibernation. Dia mengurangi semua aktivitas fisiknya, ngeringkel, jelang azan zuhur baru bangun. Itu. Kenapa? Ya karena tidurnya orang puasa ibadah. Jadi untuk menambah ibadah. Itu hibernation. Nah, sekarang pun kelihatan beberapa orang yang duduk nyandar sudah mulai hibernasi. Itu al-hawa. Yang ketiga, ekspresi itu unjuk diri, menunjukkan eksistensi untuk mendapatkan afeksi, mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian, sanjungan, mendapatkan kasih sayang. Kucing nempelin badannya ke kaki kita, gesek-gesekin, ngeong, itu ekspresi dia, unjuk diri supaya diketahui dia eksis. Nah, dia eksis dan harus dapat perhatian. Ayam jago kepakkan sayapnya pagi hari, pak, kukuruyu. Begitu satu bunyi, yang lain terpancing. Nah, tidak mau kalah, kokoruyuk lagi, kukuruyu. Ayam pelung lebih panjang, yang satu terpancing lagi, suara kecekek. itu. Ya. Jadi begitulah unjuk diri. Bapak-bapak di depan rumahnya sambil ngeliatin orang berangkat kerja pagi, melintir-melintir kumis, padahal kumis cuma 2 lembar. Itu. Nah, ekspresi unjuk diri. Ya. Ibu-ibu sibakkan rambutnya di depan cermin. Oh, masih cantik meskipun bangun tidur. Itu. Hasrat unjuk diri. Jadi kalau sekarang ada yang mau ke masjid pun sibuk semprotin parfum, itu ekspresi unjuk diri. Ya, siapkan pakai jaket begitu. Itu ekspresi untuk mendapatkan pengakuan terhadap eksistensinya, keberadaannya, untuk mendapatkan penghormatan. Dan itu hawa. Yang kalau ini menjadi sangat dominan, inilah yang menjadi riya. Ya, minta dipuji orang, minta disanjung. Kalau dia menjadi sangat dominan. Yang kelima, hawa itu syahwat proteksi, perlindungan diri. Maka binatang-binatang bikin sarang, burung-burung cari batang pohon yang tinggi, patok-patokin sehingga bolong, bikin lubang di dalamnya. Nah, dia bertelur, bikin sarang di dalam. Itu hasrat untuk bikin benteng, untuk bikin perlindungan. Maka ada orang yang kalau beli rumah, cari real estate yang sistemnya cul-de-sac. Kalau masuk ke dalam kompleknya, masuk dari pintu gerbang itu dijaga satpam, ninggalin KTP, nanti masuk di dalam, muter-muter berbagai jalan, kalau mau keluar harus lewat itu juga. Pokoknya masuk dan keluar lewat satu pintu, cul-de-sac. Nah, itu untuk apa? Untuk keamanan. Tapi sudah tembok kompleknya berdinding tinggi, pintu keluar masuknya hanya satu, aksesnya satu. Begitu sampai kita di depan rumahnya pun pagar besinya tinggi-tinggi lagi. Ya, pintu rumah tidak pernah lepas dari digrendel. Sudah kita masuk lagi pintu rumahnya, pagar rumahnya itu, ternyata rumah semua pintu dan jendelanya dipasangi tralis besi yang kuat-kuat. Hasrat proteksi, melindungi diri dan keturunannya. Anaknya yang lagi nyusun skripsi, bikin paper jam 12 malam kelaparan. Nah, dia keluar rumah. Keluar naik motor cari nasi goreng. Supaya aman, pintu rumah dia kunci. Terjadi kebakaran. Orang dari luar mau nolong masuk ke dalam nggak bisa, yang dari dalam pun nggak bisa. Pintu terkunci, semua teralis, semua jendela
dipasangi pagar yang kuat, akhirnya pada mati di dalam. Kan pernah kejadian itu beberapa kali. Nah, itu proteksi yang berlebihan, ya. Hasrat untuk dominasi, menguasai, memiliki, menaklukkan. Sudah bikin sarang, kuasai wilayah. Sering saya kasih contoh, kan kita lihat itu di film-film tentang binatang. Harimau angkat kaki belakangnya, kencingin pohon sedikit, ceret. Nah, jalan lagi, kencing lagi sana. Kenapa kencingnya sedikit-sedikit? Dengan kencing itu semprotkan ke pohon, bau menyebar di sekitarnya, itu menjadi tanda batas wilayah. Kalau ada harimau masuk ke wilayah yang itu bukan bau kencing dia harus siap. Dia masuk ke wilayah harimau lain, dia harus siap bertarung. Dan manusia juga cenderung untuk punya dominasi, punya menguasai, yaitu, ya. Bahkan anak kecil saja pun yang masih bayi, katakanlah baru bisa duduk, bisa bicara, dia tidak mau tempat tidur dia diisi oleh anak kecil lain atau orang masuk ke wilayah tempat tidur dia. Nah, itu jadi punya wilayah. Itu semua adalah hawa, ya. Hasrat biologis yang rendah, yang basic, dasar. Nah, tanbih mengingatkan, hati-hati dengan bujuk rayu hawa nafsu, ya. Karena itu hawa bisa merusak diri kita. Nafs artinya diri, ya. Nah, sudah pernah kita kaji. Jadi biasanya di Indonesia sering digabung jadi satu, hawa nafsu. Nah, padahal dalam bahasa Arab ya hawa, nafs ya nafs, ya. Tidak pernah diidofahkan satu sama lain, ya. Nah, hati-hati dengan hawa nafsu dan tipu daya setan, terutama di Ramadan ini, itu. Nah, karena kalau sampai kita lemah, kita punya diri kita, diri nafs, ya, diri kita yang hakiki, nafs kita yang hakiki adalah yang ruh, yang intinya ruh adalah kolbu. Kalau itu lemah dan kotor, maka dia akan lemah, potensi-potensi rohanianya lemah, kesadarannya lemah, moralitasnya, kejujurannya lemah, intelektualnya lemah, cinta kasihnya lemah, semangat hidup, optimismenya lemah. Pokoknya kalau roh kita tidak dibersihkan, tidak dipelihara, akan muncul karat-karat, muncul penyakit-penyakit yang dengan itu menyebabkan lemahnya jiwa kita. Diri kita yang roh, diri kita yang jiwa menjadi lemah potensi-potensinya itu. Dan ketika kita lemah, maka kita kemudian akan terdesak oleh hawa. Nah, hawa menjadi dominan terhadap jiwa kita. Dan diri kita yang roh jadi ngikutin apa maunya hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya. Ilahnya adalah hawanya. Hawa menjadi ilah, menjadi sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang diprioritaskan. Hawa menjadi sesuatu yang serba dituju, diladeni, dilayani, diperturutkan. Itu hawa menjadi ilah. Itu. Dan kalau sudah hawa menjadi ilah, makin payah kerohanian kita. Maka orang sekali berbuat dosa, berbuat maksiat, itu susah dia kembali ke jalan lurus. Makin sering, makin banyak maksiatnya, makin susah lagi. Makin banyak kotornya, makin berat lagi. Itu beberapa teman yang kemudian alhamdulillah dengan hidayah Allah bisa bertobat, kemudian taat beribadah. Kita tanya, dulu kenapa? Kan udah diajak dulu untuk tobat, untuk ke masjid, untuk meninggalkan minuman keras, berhenti narkoba, untuk mulai ngaji. Tapi kok dulu kamu sebegitunya benci dengan orang yang taat ibadah? Lihat gadis-gadis pakai telekung mau berangkat ke masjid, kamu ledekin. Sengaja kamu colek-colek tangannya supaya batal, supaya wudhu lagi katanya. Sekalinya yang laki-laki lewat, wah, ini ahli surga nih katanya, lewat harum nih bau surga. Kirim salam ya sama Allah. Kenapa kamu sebegitunya dulu? Dia cerita, sebenarnya ungkapan jahil itu bukan maksud kami betul-betul ingin menghalangi dia, tapi diam-diam pada diri kami itu ada rasa iri. Kok bisa dia ke masjid?
Nah, itu. Kok saya nggak bisa? Jadi diam-diam ada rasa iri. Nah, karena ada rasa iri tetapi sulit, nah, diri merasa diri rendah, diri kotor, diri lemah, diri terhina. Sudah lemah, rendah, terhina, mencoba membangun kepercayaan diri lagi. Dimunculkanlah kepercayaan diri itu dengan kirim salam ya sama Allah gitu. Jadi semua itu sebenarnya karena saya ada minder, ada inferior, rasa rendah terhadap orang-orang yang taat beribadah. Kan udah diajak-ajak, waduh susah. Nah itu. Tapi kalau sudah dibersihkan, itu nanti lebih mudah. Karena itu terhadap maksiat itu jangan coba-coba dimulai. Terhadap dosa dan kejahatan jangan coba-coba dimulai. Begitu dimulai kita menyimpang dari jalan yang benar, itu kembali susah. Dan berulang kita lakukan, makin jauh makin susah lagi, makin susah lagi. Berat itu kalau tidak karena rahmat Allah, itu susah. Itu. Nah, kalau kita sudah semakin terkurung oleh hawa, maka akan lebih mudah lagi datang yang satu lagi. Jadi tanbih yang dari Abah Anom dibacakan, beliau dapat dari gurunya Abah Sepuh, dibacakan selalu kepada kita, hati-hati dengan bujuk rayu hawa nafsu dan tipu daya setan, karena memang ini kehancuran manusia. Itu sumber kehancuran manusia cuma dua, bukan yang lain-lain, bukan yang lain-lain, dua ini saja. Kalau dua sudah kena, habis sudah kita. Nggak kaya, nggak miskin, nggak pinter, nggak yang bodoh, nggak yang berkuasa, nggak yang rakyat jelata. Kalau sudah kena ini, habis. Itu. Nah, tapi kalau dua ini bisa dipertahankan, apapun posisi kita. Jadi anggota TNI, Polri, jadi pegawai negeri sipil, jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi guru, jadi apapun. Kalau dua ini bisa dijaga, kita akan menjadi manusia yang mulia dalam posisi kita itu. Itu. Nah, jadi bertarekat itu urusannya ya ke sini saja. Bagaimana membersihkan kolbu supaya dengan kolbu bersih itu kita tidak tercemar oleh tarikan-tarikan atau bujuk rayu al-hawa dan tidak mudah kemasukan pengaruh iblis. Nah, dan kalau sudah seperti itu, insya Allah kita menjadi lebih mudah lagi connect, nyambung dengan Allah. Nah, Allah turunkan, Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, tersambung, nikmat, kita jadi manusia yang utuh, ya.